Baik, hari ini kita akan belajar terkait literasi informasi kimia. Nampaknya sederhana ya, literasi informasi kimia. Ini slide saya, apakah nampak? Ini kelihatankah? Kelihatan, Pak. Geser ya, kelihatan geser ya? Geser nggak? Geser. Oke. Nah, kita akan masuk ke bagian pertama, literasi informasi kimia. Karena kan pertemuannya hingga 16, nah ini dibagi-bagi. Kita akan membahas terkait literasi informasi kimia, tapi sebelum itu saya mau nanya ke teman-teman. Saya mau nunjuk saja ya. Ya, pertama saya minta tolong pada Aprilia Fitri. Nah, biar on kameranya. Halo Aprilia Fitri. Iya, Pak. Ya, buku yang terakhir kamu baca apa, Mbak? Buku kimia anorganik. Kimia anorganik. Judulnya anorganik. Penulisnya Iya. siapa, Mbak? Penulisnya lupa, Pak. Oke. Mbak Fitri, Aprilia Fitri, silakan tunjuk yang lainnya. Kofifah, Pak. Khofifah, silakan. Apa, Mbak? Buku yang terakhir Mbak Khofifah baca. Halo, Khofifah, ada nggak nih? Ada. Ya, silakan. Apa, Khofifah? Sama kimia anorganik juga. Kenapa kok bacanya kimia anorganik? Saya pinjam Mbak April, Pak. Oh, walah. Oke. Mau mencari informasi apa, Mbak, di kimia anorganik itu? Halo, Mbak. Sistem unsur, Pak. Oke. Kuliah kimia anor ya dengan Pak Endar ya. Oke, Mbak Khofifah, minta tolong tunjuk satu lagi temannya. Halo, Khofifah? Nggih. Irbaningsih, Pak. Oke, Irwaningsih. Siapa Irwaningsih? Dasar kimia organik, Pak. Dasar-dasar kimia anorganik. Oke, terima kasih. Mbak, silakan tunjuk teman lainnya. Nah, ini berkaitan dengan sosial media. Silakan, Mbak, tunjuk teman lainnya siapa? Aziza. Aziza. Oke, status apa yang terakhir kamu buat atau dibagikan? Nggak tahu, Pak. Lupa. Udah lama nggak bikin status apapun di WhatsApp atau IG atau apapun itu. Terakhir di WA itu lagu galau. Oke, lagu galau. Kenapa lagu galau, Mbak? Nggak apa-apa sih, Pak. Oke, kok nggak apa-apa gitu ya? Saya nggak pernah bikin story di WA atau IG sih, ataupun di yang lainnya. Kalau story. Gabut aja, Pak. Gabut. Oke, silakan Mbak Ziza, tunjuk yang lainnya. Adinda. Adinda, apa Mbak? Status terakhir yang kamu buat, Mbak? Kemarin yang ngeposting tentang peningkatan COVID yang di Jogja. Oke. Itu posting infonya dapat dari mana, Mbak, peningkatan COVID-nya? Kemarin itu dikirim sama Zaki. Oh, oke, yang dikirim sama Zaki ya. Oke, sekarang saya mau minta tanggung jawab sama Zaki nih. Zaki. Iya, Pak. Ya, kenapa kamu membagikan itu ke Adinda? Nggak ke Adit aja, Pak. Ke grup gitu, Pak. Oh, oke. Kenapa, Mas? Ya kan soalnya itu Pak kan sama-sama ngekos ya. Kok daring lagi ya gitu kan ya.
Kasih info gitu aja Pak Cemanan Pak. Oke, infonya dapat dari mana tuh, Mas? Anu dari yai saya Pak. Oke. Ditelaah lagi nggak dari siapa lagi tuh? Itu yai saya kan dosen juga ya Pak di UIN gitu. Mm-mm. Ya, mungkin gitu aja sih. Mungkin ya Ya. dari UIN-nya sana. Oke. Oke. Baik. Ini nggak usah aja ya, skip ya. Kalau pertanyaannya seperti ini, mesti jawabannya karena wajib. Itu aja sih. Kita abaikan aja. Apa yang diharapkan mungkin sudah disampaikan. Nah, saya mau nanya tipis-tipis nih. Yang teman-teman ketahui. Zaki nunjuk siapa nih? Pertanyaan yang apa itu literasi, apa itu informasi, dan apa itu kimia. Mbak Devi Pak. Ya, oke, Devi. Apa itu literasi, Mbak, yang kamu tahu? Apa, Mbak Devi? Setahu saya literasi itu budaya membaca dan menulis. Budaya membaca dan menulis. Baik, terima kasih, Mbak Devi. Nunjuk siapa, Mbak? Sekaligus Mbak Devi, apa itu informasi dan apa itu kimia, Mbak? Apa, Mbak? Apa itu literasi, apa itu informasi, dan apa itu kimia? Ayo, Mbak Devi. Kimia dulu nggak apa-apa. Informasi mungkin sudah paham ya maksudnya informasi. Kimia wes, kimia. Halo, Mbak Devi. Kamu belajar kimia kan? Halo, Mbak. Ini memang terputus atau gimana ya? Kimia adalah cabang dari fisika yang mempelajari tentang struktur zat. Kayaknya ini terputus-putus nih, Mbak Zaki. Oke, Yang Mbak. mempelajari Hah? Kimia adalah cabang dari fisika yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi. Oke. Mbak Devi nunjuk siapa, Mbak? Saya nunjuk Fariha. Fariha. Oke, Iya, Mbak Fariha. Pak. Apa, Pak? Apa itu literasi yang Mbak Fariha ketahui dan apa itu informasi dan apa itu kimia? Mungkin literasi dan kimia saja, wes. Literasi adalah kemampuan membaca dan menulis, menambah pengetahuan dan keterampilan, sedangkan kimia merupakan ilmu tentang materi, sifatnya, strukturnya, perubahan, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Terima kasih. Kurang lebih sama ya. Ini membaca masyayikh Google atau bagaimana ini? Enggak ya? Pemahaman sendiri? Iya, Pak, ditambah sama Google. Oke, ditambah sama Google. Baik, Mbak, nunjuk yang lain. Nggak usah. Oke. Nah, di kuliah literasi ini, secara umum ya, itu sebenarnya memberikan kita keterampilan belajar. Ya. Ini hasil pemahaman yang saya peroleh setelah membaca dan mempelajari literasi. Keterampilan belajar. Nah, kemudian tidak hanya keterampilan belajar, tetapi juga menerapkan keterampilan tersebut dan kemudian sukses dalam belajar.
simpelnya, kalau saya mengambil kata sederhana, learning how to learn, belajar bagaimana untuk belajar. Asumsinya, bukan asumsinya ya, harapannya ketika teman-teman tahu caranya belajar, untuk mempelajari apapun itu akan lebih mudah. Paham ya? Misalnya seperti ini. Saya mempelajari kimia. Saya ambil contoh kimia. Terkait oke, saya sedikit cerita aja ya, sejarah saya dalam proses pencarian bagaimana pola saya belajar. Dulu itu saat saya SMP, ya, itu saya agak nakal, bukan agak nakal, memang nakal, kemudian nggak mau belajar. Nah, males belajar. Padahal SD itu ya rodok-rodok pinter lah, ranking-ranking, SMP itu ya masuk 10 besar itu paling sekali dalam 1 tahun. Saat itu catur wulan ya. Nah, saat belajar itu, bukan saat belajar, saat akan ujian itu yang saya lakukan adalah, mungkin teman-teman pernah melakukannya, yaitu bikin contekan di kertas. Bahasa Inggrisnya itu ngepek gitu ya. Bikin catatan kecil-kecil, nggak apa-apa. Tetapi ketika bikin catatan kecil-kecil itu, ya ternyata saya di kelas malah nggak jadi buka. Karena saya ingat, oh ternyata ini yang tadi saya catat, ya keluar seperti itu. Setelah itu baru saya tahu bahwa cara saya belajar adalah dengan membuat kepean, bukan dengan membuat catatan. Nah, bahkan dulu saat SMA saya ingat ketika membuat rangkuman kimia itu, saat saya belajar kimia itu caranya, saya mendengarkan penjelasan guru, mencatatnya di kertas yang tidak terpakai. Jadi saya punya kertas oret-oretan dan lain-lain sebagainya. Ya. Kemudian oret-oretan itu saya pindahkan ke buku. Ya. Ke buku itu saya rapikan yang tadi oret-oretan itu. Saat sudah menjadi buku, ketika akan ujian, saya pindahkan lagi ke catatan yang lebih kecil. Kadang satu semester itu hanya ada setengah halaman, hanya setengah halaman seperti ini saja mungkin, ya. Jadi tidak banyak, setengah halaman kertas, bahkan kertas. Jadi kadang catatan kecil itu ada beberapa teman yang mau beli, gitu ya, untuk dipakai di kelas. Enggak saya jual. Nah, ternyata dengan cara itu saya bisa belajar dengan baik. Menemukan bagaimana saya belajar itu akhirnya saya terapkan dan alhamdulillah sejauh ini sukses dengan cara itu. Mungkin keterampilan teman-teman yang lain dalam proses belajar itu ada banyak caranya. Oleh karena itu, bagaimana mengetahui diri sendiri dalam proses belajar itu sangat penting. Saya ingat quotes-nya. Oke, saya nanya nih. Nah, sebelum kita masuk jauh ke dalam sana, saya mau nanya, ciri makhluk hidup apa, Mbak? Mbak Aziza sudah ya, Mbak Adinda sudah? Ciri makhluk hidup apa, Mbak Adinda? Satu saja. Itu belum di-unmute. Apa, Mbak? Bernapas. Bernafas, oke. Ciri makhluk hidup bernafas. Maka dari itu carilah suami atau istri yang bernafas gitu ya, kunci utamanya. Baik, Mbak Adinda, silahkan yang lainnya. Minta tolong ditunjuk. Ya, tadi udah bernafas loh. Siapa? Nadia. Nadia. Oke, Nadia. Apa Mbak Nadia, ciri makhluk hidup? Berkembang, Pak. Beradaptasi, berkembang. Satu aja, Mbak, jangan banyak-banyak. Oh. Pilih yang mana, Mbak? Berkembang biak ya. Oke, atau bereproduksi gitu ya. Mbak Nadia, tunjuk yang lainnya. Sulistianingsih, Pak. Sulistianingsih. Apa Mbak? Mbak Sulis? Bergerak, Pak. Bergerak. Oke. Mbak Sulis tunjuk yang lain.
Rizka, Pak. Rizka. Oke. Apa Mbak Rizka? Tentu berantai. Hah? Beradaptasi. Beradaptasi. Oke. Yang lainnya silakan. Tak tolong tunjuk Mbak. Faiz. Faiz. Apa Faiz? Mampu beradaptasi, Pak. Sudah. Yang lainnya. Itu, Pak. Berekspresi. Ekspres. Ekspresi atau ekspresi? Pokoknya mengeluarkan. Oke. Saya terima-terima aja. Oke. Berikutnya. Mbak Faiz tunjuk yang lain. Halo Mbak Faiz. Sapil, Pak. Sapil. Oke, Sabil. Apa Mbak Berkembang Sabil? biak tadi ya belum, Pak? Berkembang biak sudah. Makan, Oke. nutrisi. Makan, minum ya. Nggak apa-apa. Oke, yang lainnya silakan Mbak Sabil tunjuk. Istiqomah Zulfa. Istiqomah Zulfa. Saya, Pak, Apa? bereaksi terhadap rangsangan. Oke, bereaksi terhadap rangsang. Itu salah satu ciri makhluk hidup. Kalau dipegang, langsung kayak gitu. Ya. Oke, Mbak Istiqomah nunjuk yang lainnya. Nadia. Nadia. Oh ya, by the way, buat teman-teman, ketika kalian ada slide-nya dan ada wajah kalian, di screenshot ya. Nanti presensi ngisi itu yang ada screenshotan wajahnya. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ada yang lainnya, Mbak Istiqomah, Nadia, halo Nadia. Nadia, mana Nadia? Nadia atau Nadia tuh? Nadia, Pak. Mungkin yang lain boleh, Pak. Ya, silakan. Yang lainnya siapa Mbak? Tunjuk Mbak. Naswa. Naswa. Menghasilkan keturunan. Menghasilkan keturunan. Oke ya, tadi ya bereproduksi wis, nggak apa-apa. Ya. Ada yang lain? Mbak tunjuk yang lain. Saya nunjuk, Pak. Ya. Talita, Pak. Talita. Talita baru di kamar mandi, Pak. Oke, berarti ekresi tadi ya, sedang di kamar mandi. Ekresi atau sekresi. Nah, kalian sudah tahu bedanya itu, dua hal itu. Kita nggak akan bahas itu. Oke, selain Talita, Mbak, minta tolong ditunjuk yang lainnya. Ya, Fadia. Fadia Haya. Halo, Fadia. Ya, Pak. Tumbuh, Pak, dan berkembang. Tumbuh dan berkembang. Oke, Mbak, tunjuk yang lainnya, Mbak. Matsna, Pak. Siapa? Matsna. Majna. Halo. Tumbuh, Pak. Sudah. Udah. Berkembang biak. Sudah. Sudah, Masna. Yang lainnya. Udah semua loh, Pak. Ada yang belum? Satu. Ini kayaknya nggak ada di pelajaran IPA juga. Gimana? Bisa nggak, Mas Na? Oke ya? Ya, nggak bisa, nggak apa-apa. Baik, ada satu lagi nih. Saya coba ya.
Ya, teman-teman mungkin sudah tahu artinya. Tolong koreksi kalau tulisan saya salah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Berarti salah satu ciri makhluk hidup adalah bisa mati. Gitu ya. Namanya makhluk. Ya, oke. Dari sini tadi kan kita sudah membahas beberapa hal. Salah satunya yang saya peroleh adalah adaptasi. Oke ya. Saya ambil 2 contoh saja. Dan mati. Oke. Saya ingat terhadap jadi di teori Darwin misalnya salah satunya yaitu salah satu kata kuncinya struggle for life. Ya. Nah, saya ambil ini salah satu Darwin. Oke. Kemudian saya ambil quotes-nya doang. Mungkin teman-teman sebagian ada yang tahu, sebagian ada yang nggak tahu. Nggak apa-apa. Quotes-nya seperti ini kurang lebih. Hidup untuk belajar, dengan belajar akan berubah, perubahan itu yang menandakan hidup. Ini quote sederhana, tapi menurut saya ngena. Oke, the key point-nya adalah di sini nih. Oke ya, kalau teman-teman belajar, kemudian berubah, nah perubahan itu yang menandakan hidup. Kalau stop belajar, tentunya akan mati. Ya, nggak akan berubah, akan mati. Kalau Prof. Utoro bilang itu, human is a thinking animal. If you stop thinking, the rest will be animal. Jika manusia itu adalah hewan yang berpikir. Kalau kamu berhenti berpikir, berhenti berpikir, maka yang tersisa hanyalah hewannya saja. Oleh karena itu, mengacu pada hal tersebut, belajar itu memegang peranan penting untuk menciptakan manusia yang adaptif, yang bisa beradaptasi di segala tempat. Dia bagaimana bersikap, bagaimana harus beradaptasi sesegera mungkin. Bahkan ketika teman-teman dalam hal ini ketika belajar harus segera bisa beradaptasi dengan pembelajaran di universitas, besok bekerja harus segera adaptasi dengan pembelajaran di tempat kerja, dan lain-lain sebagainya. Nah, kunci bagaimana belajarnya itulah yang sebenarnya akan berperan sangat penting. Misalnya, saya ketika dulu pendidikan kimia, kemudian masuk S2 kimia, saya mengatakan saya nggak bisa memang itu, tetapi saya bisa belajar, saya bisa pelajari itu. Optimis, ya udah dipelajari, saya yakin bisa. Nah, setelah itu, dengan belajar, mudah-mudahan teman-teman bisa beradaptasi di segala tempat, apapun kondisinya. Nah, itulah yang akan kita pelajari di kuliah ini. Salah satu objektifnya seperti itu. Setelah dipelajari, kemudian diterapkan, dengan cara itu mudah-mudahan terjadi yang namanya sukses pada teman-teman. Itu sebenarnya menurut saya adalah implementasi dari Iqra, dari proses membaca itu. Nah, Iqra itu salah satu pusat pembelajaran literasi. Ya, oke. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Baik. Simpelnya, ini menjadi nggak simpel karena menggunakan bahasa Inggris, teman-teman. Literasi informasi itu adalah, information literacy is a set of abilities requiring individuals to recognize when information is needed and have the ability to locate, evaluate, and use effectively the needed information. Literasi informasi itu satu paket kemampuan, ya, satu paket kemampuan untuk mengetahui atau mengenal kapan informasi itu dibutuhkan dan kemampuan untuk mengetahui di mana lokasinya, mengevaluasinya dan menggunakan secara efektif
informasi yang dibutuhkan tersebut. Ya. Jadi satu paket tidak sekedar menggunakannya, tetapi oh saya butuh informasi ini nih, bagaimana saya mencarinya, di mana saya harus menemukannya. Misalnya saya nggak tahu terkait struktur atom dari hidrogen. Sebenarnya apa yang di dalamnya terjadi? Oh, berarti di mana nih informasi itu saya harus peroleh? Dari jurnal, dari buku, dari artikel, atau tanya Darlin. Nah, ada banyak cara. Nah, teman-teman tahu bahwa itu kebutuhan teman-teman atau tahu bahwa kita butuh informasi itu sudah satu bagian dari literasi informasi. Ya, dan tahu posisinya di mana. Saya mencarinya di mana nih informasi ini. Ya, to locate dan mengevaluasi informasi ini itu benar atau tidak, dan use effectively dan menggunakannya secara efektif. Oleh karena itu, di kuliah literasi ini kan teman-teman sudah ketemu di hari pertama bahwa nanti ada proses pencarian informasi di buku, di jurnal dan lain-lain sebagainya. Kemudian merekapnya, merangkumnya, ya, mengevaluasinya, mereviewnya dan lain-lain sebagainya. Kemudian mempresentasikannya. Untuk mempresentasikan sendiri itu butuh satu set kemampuan. Untuk bikin PowerPoint yang saya tampilkan di sini, itu memerlukan satu kemampuan tersendiri. Bagaimana ukurannya, bagaimana kontras dengan background-nya, apakah warna merah harus bersandingan dengan warna hijau, apakah itu match atau tidak, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan PowerPoint bukan sekedar tampilan Word yang ditempelkan, tetapi poin-poinnya. Ya, itu memerlukan kemampuan itu. Nah, itulah yang akan kita pelajari. Makanya kan tadi saya nanya, Zaki dapat informasinya dari mana? Kritis terhadap informasi yang diperoleh, itu penting. Simpelnya, literasi sangat penting untuk menghindarkan teman-teman dari yang namanya hoax. Jadi informasi-informasi yang salah, yang menyesatkan, teman-teman terhindarkan dari hal tersebut. Gitu ya, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Kata kunci utamanya, kalau Buliana itu dosen PKIM dulu, namanya literasi informasi, simpelnya adalah melek terhadap informasi. Melek itu tahu, oh, posisinya di mana nih? Saya mau cari informasi itu di mana, nanya ke siapa, kalau browsing di mana, nah gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Baik, ini ada produk baru. Mereknya saya tutup nih biar nggak kelihatan ya. Baik, tutup pakai tangan saya. Teman-teman kalau sebelum dan setelah membeli barang baru, misalnya gadget dalam hal ini atau tablet atau apapun itu, apa yang dilakukan oleh teman-teman? Saya mau nanya dulu sama yang Hendra, biar cowok nih. Apa yang dilakukan? Sebelum dan setelah membeli barang baru. Nah. Kalau saya sebelum membeli barang, lihat-lihat dulu spesifikasinya bagaimana, kebutuhannya untuk apa aja. Terus, ini barangnya apa misalnya? Gadget ya, mungkin. Gadget, oke. Ya. Terus lihat di mana? Apalagi yang dicari informasinya? Kalau atau langsung beli aja? Enggak. Kalau lihatnya, lihat di Google dulu, atau review video YouTube. Oke. Biasanya berapa lama, Mas, akhirnya memutuskan, oh saya beli HP ini? Agak lama sih, Pak. Oke, agak lama. Itu karena uangnya nggak ada, sehingga harus mencari informasi itu, atau memang mencari informasi itu biar tahu informasinya? Ya, apa ya namanya? Sedetail mungkin. Oke. Apa namanya, harus benar-benar cocok. Oke. Kalau setelah beli barang baru, beli gadget itu terus diapakan? Langsung dicoba untuk tujuannya buat apa. Oke. Terima kasih, Mas Hendra. Silahkan berikutnya. Mas, tunjuk, Mas. Biar kamu kenal temanmu.
Legendaria. Legendaria. Halo, Legendaria. Kalau saya sebelum membeli dan setelah membeli barang baru tuh, kalau sebelum membeli itu dilihat dulu untuk ke belakangnya berguna nggak, terus bagus nggak barangnya, kualitasnya gitu. Oke, terus setelah membeli diapakan, Mbak? Setelah membeli itu, contohnya kemarin saya membeli buku ya Pak, terus setelah membeli ya dibaca, dibuka bukunya gitu, dipahami. Gitu. Kalau yang membeli gadget pernah toh, Mbak? Maksudnya Pak? Kalau beli gadget itu pernah ya? Nah, tapi udah lama. Oke, setelah membeli langsung diapakan, Mbak? Langsung dicoba atau bagaimana? Setelah membeli dibuka, dipakai, digunain seperlunya gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Legendaria. Mbak, minta tolong tunjuk satu nama lagi, Mbak. Lilis, Pak. Lilis. Halo, Lilis. Iya, Pak. Kamu tak kasih duit 20 juta cari gadget, kira-kira apa yang kamu lakukan? Iya, cari-cari dulu yang sesuai budgetnya itu. Ya. Carinya di harga berapa? Atau langsung saya ambil iPhone? Ya, mungkin bisa iPhone yang 20 jutaan atau under. Mbak, nggak 20 jutaan, wong dikasihnya 20 juta, nggak boleh lebih. Iya, 20 juta. Oke. Setelah itu, setelah beli diapakan, Mbak? Setelah beli, dicek. Terus habis itu dipasangin tempered glass sama casing. Oke, baik. Terima kasih. Baik, saya tadi random ya, 3 orang. Ketika sebelum membeli, semuanya melakukan review, melakukan mencari informasi, apa yang dibutuhkan dengan dana segitu, dan lain-lain sebagainya. Itu langkah yang tepat, sudah benar gitu ya. Nggak kemudian ke pasar. Dulu saya ketika kecil nih, nah ini agak sharing ya, karena belum literate. Saya itu ketika usia 5-7 tahun dengan kakak saya itu biasanya ke toko mainan. Saat itu tahun 90-an ya. Harga masih belum Krismon, belum 98, belum krisis moneter. Saya datang ke Ciknya itu loh, yang jualan kantin. Cik, saya mau beli barang. Pokoknya yang di bawah 1.500, yang ada apa? Nah, gitu. Sewatonnya seperti itu. Besok ngumpulin uang lagi sama kakak saya, kemudian datang lagi. Yang harganya di bawah, ini mainan yang harganya di bawah 1.000 apa? Seperti itu. Jadi, oh ini ambil. Tapi semakin lama semakin tahu, oh saya pengen mobil-mobilan itu nih, pengen mobil, ya mau pengen truk dan lain-lain sebagainya, ngumpulin lagi dan lain-lain sebagainya. Nah, tidak seperti itu ya. Kalian datang ke Jogjatronic misalnya, saya mau beli HP yang di bawah 1 juta, mana gitu. Yang di bawah 2 juta kan selalu review dulu, biar tidak salah beli. Itu sudah langkah yang tepat. Artinya kalian, teman-teman, sudah tahu kebutuhannya apa, uangnya berapa, bagaimana mencari informasinya. Tadi ada yang baca web, ada yang googling, ada yang baca review di YouTube, itu sudah langkah yang tepat. Tetapi setelah menggunakannya, saya belum menemukan setidaknya dari ketiga penjawab tersebut membaca manualnya. Ya, saya nggak tahu nih teman-teman. Beli gadget langsung aja pakai coba. Teman-teman di Word misalnya, beli laptop, sudah tahu, sudah punya, kemudian nggak tahu nih, yang dicolokin misalnya charger ke HP-nya atau charger ke laptopnya dulu, atau ke sumber listriknya dulu. Atau bareng-bareng, atau lepasnya bareng-bareng. Nah, teman-teman nggak tahu. Kalau nggak baca manualnya, apakah harus mencabut dari laptopnya atau ke sumber listriknya terlebih dahulu? Nah, itu perlu dicek. Ini berapa lama tahannya, bagaimana nyalakannya, dan lain-lain sebagainya. Nah, itulah yang jarang dilakukan. Pernah suatu ketika ada seleksi. Ini kejadian nyata ya, mungkin bisa diterapkan menjadi jawaban teman-teman ketika besok seleksi di sebuah pekerjaan. Saya diceritani oleh dosen saya bahwa dia itu menyeleksi orang yang akan mengoperasikan alat-alat kimia berat. Alat kimia itu relatif baru. Nah, ada beberapa orang yang terlibat, yang lolos ke tahap seleksi itu. Seleksinya sederhana. Kamu bisa nggak menggunakan alat itu?
Kemudian orang pertama langsung masuk, saya coba ya. Nah, ketika coba langsung pencet-pencet. Oke, terima kasih. Berikutnya masuk lagi, dia melakukan hal yang sama, dan seterusnya, dan seterusnya. Hingga dosen saya menemukan, oke, saya coba dulu. Yang dia lakukan pertama adalah melihat manual book-nya. Oh, cara menggunakannya seperti ini, seperti itu. Dia pelajari terlebih dahulu, baru setelah itu dipraktikkan. Itulah yang dipilih. Kenapa? Bayangkan kalau teman-teman bekerja di sebuah tempat, teman-teman langsung coba sana, coba sini, coba itu, punya alat baru tanpa baca manual book-nya, beli microwave, langsung dicoba, pencet, kemudian panas, meledak, dor, selesai. Nah, itulah yang harus dilakukan. Baca manualnya dulu, oh mencetnya di sini dulu nih, ini kalau untuk mau 1 menit di sini, dan lain-lain sebagainya. Itu yang seringkali terlewatkan. Oleh karena itu, budaya literasi tidak mengherankan masih cukup rendah di Indonesia. Langsung pakai-pakai aja. Oke, ini ada pertanyaan-pertanyaan. Ini saya ambil dari gambar dulu nih, peta jalan ya. Peta jalan ini sangat menarik. Ada sebuah cerita dari saya lupa, Pak Sri dosen anorganik dari UGM. Pak Sri itu anorganik kayaknya deh. Oke lah, Pak Sri Johari. Nah, beliau itu bersama orang Jepang saat itu, ya di tahun 2000-an, menuju ke Ketepas. Mungkin teman-teman yang di Jogja tahu. Saya mendengar cerita ini dari beliau. Nah, kemudian proses perjalanan menuju ke Ketepas dengan supir. Nah, seru dong. Lewat Magelang dan lain-lain sebagainya, naik ke Ketep. Udaranya sejuk, menyenangkan, dan lain-lain sebagainya. Belum ada polusi. Kemudian nyampe atas, ketika buka pintu, orang Jepang itu langsung, wah, kayak gini seger. Kemudian menanyakan, Pak, kok bisa sih nyampe sini gitu? Jawabannya adalah, lah supirnya udah tahu jalannya. Oh, oke. Tapi kok bisa ya? Ya mungkin dulunya nyasar dan lain-lain sebagainya. Lah soalnya dari tadi sepanjang perjalanan itu saya tidak menemukan plang, ya, arah penunjuk jalan menuju Ketep. Nah itu ternyata yang saat itu belum banyak. Artinya informasi itu mulut ke mulut, ya. Informasi itu tidak tertulis, informasi itu tidak terdokumentasikan, sehingga muspro dan tidak banyak orang tahu setelahnya. Oke ya. Nah, itulah yang membedakan. Kalau saya dulu belajar pelajaran sejarah, apa yang membedakan zaman prasejarah dan zaman sejarah, yaitu di tulisan. Kalau zaman prasejarah, ada yang menyebutnya praaksara. Kakak kelas kalian dulu itu zamannya praaksara, Pak. Oke. Nah, sebelum itu, sebelum zaman sejarah, orang itu tidak mengenal tulis-menulis, tetapi zaman sejarah ada tulisannya. Ya. Nah, kemudian kalau di dalam sejarah Islam ada yang namanya Golden Age, ya, zaman keemasan, ya, di abad itu, di zaman Bani Abbasiyah terjadi penerjemahan besar-besaran, informasi itu menjadi sangat luas, pencarian informasi itu dilakukan secara masif dan lain sebagainya. Itulah yang membedakan dengan zaman Bani Umayyah. Saat zaman Bani Umayyah itu yang terjadi adalah pelebaran atau perluasan wilayah. Tetapi saat zaman Abbasiyah, keilmuan itu dipelajari dengan sangat masif. Sehingga zaman itu disebut zaman keemasan Islam. Ya, kalau kita melihat sekarang informasi itu ada di mana dan lain-lain sebagainya, sehingga tidak heran kalau Pak Amin Abdullah itu menyatakan bahwa ketertinggalan Islam itu karena meninggalkan ilmu sains dalam hal ini. Tapi kalau Prof. Yudian, ya Ketua BPIP menyatakan bahwa mundurnya itu karena membuang ilmu pengetahuan. Oke ya. Nah, kita tipis-tipis nih lihat zaman itu seperti apa. Teman-teman mungkin tahu Kutubus Sittah. Ini saya nanya Zaki nih, Kutubus Sittah apa aja Zaki? Ini agak biar ada integrasi interkoneksinya ya.
Zaki, halo? Halo Pak, Ya, kutubus sitah apa aja, Mas? ada 6 Bapak. Iya, ada 6 apa aja? Boleh tahu? Bukhari, Muslim, Mm-mm. Terus? Bukhari, Muslim. Lupa Bapak. 4 lagi. Ibnu Majah, tak bantu. Tirmizi ya nggak? Ya, Tirmizi 4. Ya, Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah 2 lagi. Ya, Abu yang lain. Daud, Pak. Siapa? Abu Daud. Abu Dawud. 1 lagi. Nasai, Nasai. Pak. Oke. Ya, saya ke kamar mandi sebentar, kebelet. Sorry. Oke, terima kasih. Ya, tadi ada Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Dawud, Tirmidzi. Ya, dan satunya malah saya lupa kelewat tadi. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, Nasai. Satunya siapa tadi? Ibnu Majah. Ibnu Majah. Oke. Nah, saya mau nanya-nanya nih, teman-teman. Mohon bantuannya untuk bisa menjawab ini. Ya. Kalau komponen hadis itu, dalam komponen hadis itu apa saja? Selain matan, mungkin yang sudah pernah belajar aja, wis. Syaro, Pak. Sorry? Apa, Mbak Nadia? Syaroknya, Pak. Syaroknya. Apa Ya, itu? kan matan itu kan yang di luar, terus syaroknya itu ada yang di dalam membahas yang lebih detail lagi. Gitu, Pak. Baik. Selain itu apa ada lagi, Mbak Nadia? Sanad. Apa, Mbak? Sorry, yang lain barusan ya. Kan Isnad, Pak. isnad atau sanad gitu ya. Kemudian di situ ada lagi yang lainnya. Oke, itu aja nggak apa-apa. Nah, yang menjadi poin penting saya itu ada di bagian sanad. Ya. Nah, Bukhari Muslim misalnya saat mengkolek hadis itu mendapatkan informasi langsung ditulis atau cek dulu sanadnya. Dapat informasi ini dari siapa, dari siapa, dari siapa hingga Nabi Muhammad. Dicek nggak kira-kira? Dicek kan? Ya. Yang dicek apa saja? Salah satunya wis, ya teman-teman yang tahu, mohon bantuannya nih. Cek apanya nih? Misalnya kan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya an abi sopo siapa terakhir tep akhirnya qala Rasulullah, baru setelah itu matanya. Nanti di belakang biasanya ditutup dengan rawahu. Nah, gitu ya. Nah, ketika ngecek itu salah satu yang dicek itu adalah sanadnya, yaitu orang-orangnya itu benar atau tidak dan lain-lain sebagainya. Mungkin teman-teman lebih tahu terkait hal ini. Misalnya Imam Bukhari, oh di sana nih ada yang tahu sebuah hadis. Kemudian Imam Bukhari datang ke orang tersebut, kemudian orang itu sedang akan akan mengumpulkan kuda, kemudian dia memukul wadah minuman, tong 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 tong. Terus kenapa kamu melakukan itu? Agar kudanya datang. Lah itu kan nggak ada isinya. Nggak apa-apa, nanti kan dia taunya ada isinya. Nah,
Setelah itu Imam Bukhari meninggalkan orang tersebut. Ini sudah berbohong, ya kan? Langsung menjadi cacat. Sehingga sahih, hasan ataupun dhaifnya hadis itu salah satunya dikarenakan sanadnya juga. Itu hal yang penting untuk kita lakukan dalam keilmu pengetahuan sekarang. Kita mendapatkan informasinya dari mana? Biar terhindar dari yang namanya hoax. Orang-orang Islam terdahulu sudah melakukan itu dengan sangat hati-hati. Ya, karena tahu informasi yang akan dia sebarkan, akan beliau sebarkan, akan berpengaruh pada kehidupan masyarakat. Dimengerti ya? Oke ya. Kita mengkiblat dari budaya kita dulu, ya, budaya orang-orang Muslim terdahulu. Baik, next ya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, oh silakan kalau ada yang mau tanya. Saya pernah dengar itu ada literasi budaya itu bagaimana nih Pak? Atau yang tadi sudah dijelaskan itu? Itu yang akan kita tugaskan. Nanti di akhir Mbak, di bagian akhir akan muncul. Di bagian akhir slide ini akan muncul ya. Ya, maaf ya Mbak. Itu yang akan kita tugaskan karena kan ada porsi nilainya. Nah, baik, sekarang kita mengenal tulisan itu sebenarnya apa sih? Huruf T ini tuh kenapa itu artinya T? Teman-teman kalau pernah lihat Helen Keller nih, seru nih Helen Keller. Ada yang tahu? Saya tuh coba tampilkan sebentar ya. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, biar kita tahu. Sebentar ya. Saya keluarkan dulu. Aduh. Oke sih. Oke, suara saya terdengar ya. Kita mulai belajar dulu. Apa itu sebenarnya tulisan? Mungkin teman-teman akan menganggap itu sangat sederhana, sangat receh, dan nggak penting. Nggak apa-apa. Kita nih lihat dulu nih. Oke. Ini kalau offline itu, teman-teman by the way, nggak ada yang mengalami hal-hal aneh kan? Artinya sehat-sehat semuanya kan? Atau ada yang pilek-pilek? Gimana?
Semuanya baik-baik saja? Kayaknya ada yang batuk pilek, Pak. Oke. Kalau yang batuk pilek tahan diri dulu ya, jangan kemana-mana. Kalau ada yang misalnya ternyata positif, tolong kabar-kabari. Tolong memberikan informasi ke Prodi. Misalnya tidak boleh kemana-mana, Prodi bisa jadi akan membantu. Seperti yang dulu-dulu dilakukan. Ya, jadi membantunya dengan apa? Dengan bisa memberikan bantuan subsidi makanan dan lain-lain sebagainya, ataupun minta bantuan temennya, tolong ini diopeni gitu. Santai saja ya, kabar-kabari. Oke, ini saya tampilkan sedikit bagian ya. Saya akan percepat, mudah-mudahan nampak di teman-teman ya. Oke, kelihatan nggak? Suaranya terdengar nggak? Kelihatan, Pak. Oke, suaranya belum terdengar ya. Belum, Pak. Jadi ini ceritanya ada sebuah anak perempuan, ini kisah nyata, yang bisu, buta, tuli, dan tidak indera berjalan hanya rangsang saja. And have Kate's heart broken again. I'm prepared for my heart to break any number of times, Captain. I'll write to him myself if you like, Katie. There isn't going to be any cure. And the sooner we accept that fact, the better off we'll all be. I will never accept it, Captain. I can't. I'm going to the Prentice. Now look, Helen. I can't turn my back for a moment. Arthur, Helen knows a lot more than you think about what goes on in this house. Nothing is solved by running all over the country every time some quack doctor gets his name in the papers. Nothing is solved by running to the office either. Kid, darling, what can anyone do? The kindest thing we could do would be to find a sanitarium. Singkatnya, bahwa keluarga tersebut mengalami frustrasi karena anaknya yang bisu, buta, tuli, bersikap kasar atau liar gitu ya. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Kemudian akhirnya dia mendatangkan seorang guru. Nih kita lihat gurunya pertamanya. Gurunya itu juga hampir buta. Oke. Nah, si Helen Keller itu kalau bereaksi liar, maka yang dilakukan oleh orang tuanya adalah dengan memberikan permen biar dia tenang. Ya, oke, kita lihat. You didn't bring Helen. I was hoping you would. Well, her father wanted to spend the afternoon with her, actually. They so enjoy their time together. Kate, you should be ashamed. Miss Sullivan, you'll Ini find it in gurunya, the South Miss to make Sullivan. up these little stories just to amuse each other. I hope you won't mind. How much can a blind and deaf child learn, Miss Sullivan? I don't know. Does she communicate with you at all? Oh, well, I always know what she wants, if that's what you mean. No, you don't. All anybody knows that if you give Helen a piece of candy, she'll be quiet for a while. Can you teach her to sit still, Miss Sullivan? I'd have to teach her language first. Language? Oke. Jadi yang dilakukan oleh Miss Sullivan itu yang pertama adalah ngasih kuncinya. Nah, ibunya itu mengatakan bahwa dia bisa berkomunikasi dengan Helen Keller. Kakaknya menyatakan, enggak, kamu nggak bisa berkomunikasi dengan Helen Keller. Yang kamu lakukan hanya ngasih permen ketika dia tantrum atau dia ngamuk-ngamuk. Anda tidak bisa berkomunikasinya, hanya seperti itu saja. Kemudian si gurunya, ya, saya akan mengajarinya bahasa terlebih dahulu. Apa yang dilakukan pertama adalah memberikan kunci bahasa, ya, kata kuncinya ya. If she doesn't know words, how could you know why you want her to sit still? Oke, kemudian yang dilakukan adalah mengenalkan kata-kata kepada si Helen Keller. Caranya gimana? Oke. Miss Sullivan, perhaps you were misled as to Helen's condition. She can neither see nor hear. But if it is her senses that are impaired and not her mind, she must have language. Language is more important to the mind than light is to the eye. Oke, kata kuncinya bahasa sekali lagi. Saya pernah mendengarkan istilah kalau di SPP itu Mbak Fitri, dia lulusan sekarang sudah lulus dari Belanda, dia ngomong language is not everything. Saat bukan segalanya, but everything needs language. Tetapi segalanya memerlukan bahasa.
Untuk apa? Komunikasi. But how will you teach her if you can't talk to her? Anyway, I can. Dia cari We selain. are going to do Oke, saya everything that we percepat, can to help ya. you. Nah, dia pertama ketemu nih. Why do you have to be so mean about Helen? What, to confirm my father's view of me, of course. Nah, dia datang ke Helen. Sorry, di luar dulu ya. She seems very... Oke, dia datang dulu. Ya, ketemu sama Helennya. Si Helen ini nggak bisa mendengar, sekali lagi nggak bisa melihat, dan nggak bisa ngomong. Inilah proses memberikan penjelasan terkait kata-kata dan bahasa. Ya. Ini di awal. She seems very rough, Kate. Oke ya. She was one of... Nah, kemudian dia belajar nih. Those are mine. Dia senang boneka si Helen ini. Dia melakukan beberapa trik agar si Helen itu bisa tahu kata-kata melalui beberapa cara. Ya, boneka itu kamu. Yes. All right then, Helen. Doll will be your first word. It's as good as any. D. Mengenalkan huruf dulu yang dia lakukan. L. L. Doll. Doll. It has a name. D. O. L. Thank you, Henry. Thank you, Puss. So what was that? Some sort of game? It's an alphabet for the deaf. Each letter has a sign. D, O, L, L. Doll. First, she will learn to imitate. D, O. Oh, she can imitate things, all right. Like a regular little monkey. A bright little monkey. D. I think she wants her doll back. She can have it back when she spells it. She has no idea what Oh. words even are. How can she spell them? If her fingers learn the letters now, then maybe someday her brain will learn that they have a meaning. Did you make up this alphabet? Me? No. Spanish monks under a vow of silence. Which, Mr. James, I wish you would take. Dia mengenalkan kembali. Jadi mulai satu-satu mengenalkan huruf dan lain-lain sebagainya. Dia mengenalkan cake. C, A, K, E, cake. C, A, K, E. Oke, dia bisa berhasil ya. Tetapi dia belum tahu cake itu artinya itu, ya. Belum tahu bahwa cake itu artinya roti. Cuman bisa menirukan aja. D, O, L,
D. O. L. L. Very good, Helen. Very good. Good first lesson. Very well done. Very well done. Oke, itulah usaha yang dilakukan oleh Miss Sullivan. Saya akan stop saja videonya. Saya rasa nggak usah lama-lama, nanti jadinya nonton film. Ya, kapan-kapan aja kalau kita ketemu. Jadi kurang lebih di film tersebut, Helen Keller itu diajari bagaimana, apa makna dari huruf D, apa makna dari O, L, L ketika membuat rangkaian, terbuat, itu artinya apa. Nah, si Helen Keller itu nggak tahu hingga akhirnya di momen terakhir. Saya tampilkanlah momen terakhir. Ya, nggak apa-apa wis, bentar biar teman-teman nggak penisirin mesake. Nah, bahkan ketika yang dilakukan oleh Miss Sullivan ini agak keras agar si Helen Keller itu bisa belajar. Mana nih tampilannya nih? Wah. Hingga dia ngamuk-ngamuk di dalam bagaimana taruh ruangannya menjadi kacau. Karena sebelumnya kalau makan pakai tangan, nggak pernah pakai piring. Nah, nggak boleh pakai tangan. Oke, agak saya percepat ya. Ini kemudian kalau si Helen Keller ini membuat kesalahan, maka yang dia lakukan misalnya setelah ini dia akhirnya bisa makan pakai sendok. Nah, maka dia balas bahwa itu nggak baik ketika kamu memukulkan ke yang lain. Inilah yang sebenarnya orang lain rasakan dengan menyiram air. Dan seterusnya diajari, terus diajari bahasa lagi. Kalau ini benar, ini salah. Good. Oke. Dengan usaha yang sangat keras itu, akhirnya si Helen Keller itu bisa nurut. Nah, kemudian bagaimana Helen Keller itu diisolasikan ke tempat yang jauh dari orang tuanya karena dia nggak tahu, diajak muter-muter ke perkebunan sehingga nampaknya lokasinya jauh. Padahal tinggalnya di sebelahan, tetapi orang tuanya nggak boleh ganggu. Di sana dia diajari bahasa. Akhir singkat kata, di akhir dia itu kan kalau diajari sesuatu misalnya bahwa water itu artinya air, tapi dia nggak tahu. Hanya bisa mengeja, tetapi nggak tahu maknanya bahwa water itu air. W itu artinya memiliki makna tertentu. Nah, di akhir momen, seperti ini. Setelah dia ngamuk-ngamuk, ya, sebelumnya ngamuk-ngamuk. Helen Keller itu ngamuk-ngamuk lagi, setelah dikembalikan ke orang tua. You let her speak to you like that, Akhirnya dia memecahkan gelas yang di dalamnya berisi air. Dia dipelajari, diajari lagi. Oh, ini isinya, ini itu namanya air.
Water. It has a name. Yes. Yes. Akhirnya Helen Keller itu tahu bahwa water itu maksudnya benda itu, ya, benda air. Akhirnya dia tahu. Yes. Yes. Water. Yes. Dia cari kata-kata yang lainnya. Pump. Ground. Yes. Bush. Flower. Captain! Mrs. Keller, come quickly! She knows! Mrs. Keller! She knows! She knows! Mother. Yes. Yes. Captain. Papa. Dia mencari gurunya. Teacher. Yes. Teacher. Oke, singkat kata, Helen Keller ini sukses di hidupnya karena sudah mendapatkan kuncian dari informasi itu. Nah, inilah kisah nyatanya. Akhirnya dia itu menjadi pengacara ternama di dunia. Ini kisah nyata ya, by the way. Dia lulus dari universitas dan perjuangkan hak-hak untuk social equality, ya, untuk kesamaan. Ya. Baiklah, itulah yang sebenarnya ingin kita berikan kepada teman-teman dalam hal ini terkait bidang kimia. Sebenarnya apa sih kata-kata itu? Kenapa tadi Helen Keller itu menjadi sangat nakal, kemudian menjadi liar? Karena tidak tersampaikannya informasi terkait benar salah bahwa melakukan ini tuh nggak boleh. Tetapi oleh ibunya itu untuk menenangkannya itu dikasih permen sehingga dia tidak tahu bahwa makan pakai tangan itu menurut adat mereka ya tentunya ya itu nggak boleh, nggak sopan. Kemudian mengambil makanan orang lain itu nggak sopan, itu tidak tersampaikan. Nah, yang diberikan oleh gurunya adalah mengenalkan bahasa itu dulu, meskipun usahanya sangat berat, campur gelut dan lain-lain sebagainya. Akhirnya ngerti setelah di akhir, oh ini itu maksudnya ini, itu maksudnya itu. Nah, sehingga tulisan itu yang merupakan simbol-simbol itu mengandung makna dan maksud, ada arti di baliknya. Ya, akhirnya dari itu semua muncul sebuah bahasa. Akhirnya bahasa itu membawa ilmu pengetahuan, berkembang menjadi sistematis dan teratur. Gitu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Oke, by the way, bahasa dalam hal ini tanpa pengecualian ya, ada sangat banyak. Kita tahu bahwa water itu artinya air, karena di sana maksudnya water itu air. Ya. Ada bahasa Inggris yang sehingga dalam penerjemahan itu bukan kata diartikan kata, paragraf diartikan paragraf, tetapi melalui maknanya. Kurang lebih seperti ini teman-teman, kalau penerjemahan ini, kalau belajar kuliah penerjemahan. Misalnya, oke, buah
jatuh tidak jauh dari pohonnya. Bahasa Inggrisnya kalau diartikan dengan makna, dengan kata, maka misalnya buah itu apa? Fruit. Fall not far from the tree, misalnya. Oh, tree-nya tulisannya keliru. Misalnya ada contoh lain, saya ambil contoh lain. Misalnya adalah badan saya sedang tidak enak. Sedang tidak enak. Bahasa Inggrisnya bisa jadi kayak gini. My body is not delicious. Nah, kan artinya badan saya sedang tidak enak. Nah, gitu ya. Tetapi kita tidak mengartikannya seperti itu karena setiap kata, setiap bentuk itu terpengaruh oleh budaya dan lain sebagainya. Maka yang kita turunkan adalah maknanya di sini. Melalui makna. Maknanya apa sih? Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya itu bahwa kalau orang tuanya seperti ini, seperti itu, maka anaknya akan kurang lebih sama. Maka dengan membawa makna ini kita terjemahkan like father, like son. Betul ya? Kurang lebih seperti itu. Atau pada bagian yang lain, ini kita maknanya tahu nih maknanya. Kita bisa bilang I'm not okay. Paham ya? Nah, setiap kata-kata itu mengandung maknanya sendiri-sendiri. Oke, sorry by the way, ini mungkin akan sangat basic, tetapi ini biar teman-teman itu tahu. Oke, ini link presensi, saya share di kolom chat, silahkan bisa presensi. Sambil kalau ada yang mau menanyakan. Oke. Link presensi ada di kolom chat. Teman-teman harus screenshot wajah kalian untuk ngisi form presensi tersebut. Ya, langsung muncul nih wajahnya nih. Ya. Aduh, rawopo ya. Kalau nggak screenshot, ya nggak bisa presensi gitu ya. Maaf sebelumnya. Mudah-mudahan internet kalian baik-baik saja. Sebentar nggak apa-apa lah. Sebagai pembuktian bahwa kalian hadir di perkuliahan ini. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan. Ya, nampak yang belum mandi seharian ini, ya. Nampak yang, waduh kerudung di mana nih kerudung nih, mukena di mana nih, nah akhirnya pakai mukena. Oke. Pak, itu linknya perlu akses, Pak. Linknya perlu akses, harus pakai UIN nampaknya. Ya. Sebentar, saya buka saja wis, biar teman-teman nggak harus login ke UIN dulu. Sebentar ya. Tapi kalau mau ngisi pakai UIN nggak apa-apa. Presensi. Ini udah pada ngisi nih. Oke, nggak harus pakai UIN nggak apa-apa. Silahkan. Udah bisa. Baik, ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan ke materi? Sekali lagi, pada bagian ini penting bahwa kita itu bisa memilah salah satu keterampilan di literasi informasi kimia ini, bisa memilah dan memilih mana informasi yang perlu kita ambil. Kenapa? Karena informasi saat ini sangatlah keruh. Saya pernah mendengar cerita misalnya, dulu saat di Riau itu terjadi kebakaran hebat, kemudian asapnya itu ke negara tetangga, dan saya dikomplain oleh teman-teman dari negara tetangga itu, wah asapmu itu loh marake, membuat bahkan universitas itu libur gara-gara asap dari Riau, beberapa hari libur, karena kondisinya kabut asap, bukan smoke ya, smoke and fog.
Oleh karena itu diliburkan. Kemudian teman-teman dari pelajar Indonesia saat itu kan ada yang meng-share. Ini kebakaran itu bisa dihentikan dengan cara meletakkan air garam di depan rumah. Kita lakukan bersama. Kemudian dengan teori-teorinya ini itu akhirnya alasannya itu bisa menjadikan atau mengurangi kebakaran. Ya, oke. Ini yang membagikan anak PhD, anak S3. Apakah mereka salah? Informasinya yang jelas salah. Tetapi mengambil itu untuk di-share ke yang lain itu juga hal yang salah. Ya, artinya dia tidak mengoreksi, dia tidak mengecek dulu. Kemudian ada teman yang lain mengingatkan bahwa itu keliru. Dia bersikukuh, enggak, ini enggak keliru. Ini logikanya masuk akal kok dan lain-lain sebagainya. Kemudian akhirnya saya turun tangan nih, karena saya bidangnya kimia, saya meluruskan pengetahuan itu dan akhirnya beliau bersedia, oh ya, ini keliru. Nah, teman-teman kalau ikut link atau ikut WA di grup bapak-bapak atau teman-teman mungkin akan banyak menemukan informasi-informasi yang salah. Karena tidak memilah, tidak memilih, tidak menyaring. Ya kan saring sebelum di-sharing gitu ya. Sebelum sharing itu harus saring dulu. Ini terjadi juga di bidang kimia. Teman-teman jangan-jangan salah mengambil informasi sehingga pemahamannya keliru. Bisa jadi saya saat ini juga pernah melakukan kesalahan itu. Bisa jadi. Artinya apa? Tetap harus belajar, tetap adaptasi. Oke ya, saya lanjutkan. Nah, untuk itu kita tahu informasi primer, sekunder, dan tersier. Teman-teman udah ada yang pernah praktikum titrasi belum? Silahkan kalau ada yang pernah. Sudah. Yang sudah siapa? Mas Haryo? Hendra? Udah? Sudah, Pak. Oke. Saya minta bantuannya, nggih, Mas, nggih. Mohon maaf. Kalau menurut Mas Haryo, Mas Hendra ya, sorry saya panggil Hendra aja, pernah mendengar nggak larutan standar primer dan sekunder? Pernah. Kalau standar primer itu apa, Mas? Kalau standar primer itu yang larutan utamanya. Yang Kalau konsentrasinya. Yang konsentrasinya gimana? Yang konsentrasinya tidak berubah terhadap suhu maupun itu kalau dibiarkan lama-lama itu. Kalau sekunder apa, Mas? Kalau sekunder itu yang dapat berubah. Oke, yang dapat berubah. Baik, terima kasih, Mas. Contoh larutan standar primer apa, Mas? Dari apa gitu misalnya? Standar primer. Contoh larutan standar primer. NaOH. NaOH. Kalau sekunder? HCl. HCl. Oke. Terima kasih, Mas Hendra. Alasannya Mas Hendra tepat, teman-teman. By the way, terima kasih. Tetapi contohnya itu yang kurang tepat. Gak apa-apa, namanya belajar ya. Ada yang namanya primer, ada yang sekunder. Teman-teman mungkin sudah pernah praktikum untuk menstandarisasi. Kita ingin tahu asam cuka perdagangan. Itu konsentrasinya berapa. Nah, yang kita lakukan adalah dengan menitrasi menggunakan NaOH. Ya. Tapi masalahnya NaOH itu sifatnya higroskopis atau mudah menyerap air. Sehingga kalau kita ngambil 1 gram NaOH dan NaOH itu sudah berapa hari atau kebuka beberapa lama, dia akan menyerap air. Sehingga massa yang diambil itu adalah massa penjumlahan NaOH dan air itu. Akhirnya terjadi perubahan konsentrasi. Paham ya? Maaf. Oleh karena itu, ini karena sifatnya higroskopis, bisa berubah. Kita ambil 5 gram. 5 gram ini sudah tidak lagi NaOH saja, tetapi plus air. Akhirnya 5 gram ini tidak bisa akurasi dong. Ya, kemarin kita kimia analitik belajar akurasi. Apa yang kita lakukan adalah
menstandarkan, mengecek konsentrasinya itu benar atau tidak. Kalau misalnya kita membuat 0,1 molar NaOH, benar nggak sih konsentrasinya 0,1 molar? Jangan-jangan keliru, karena kalau ini keliru, asam cuka jelas keliru. Apa yang kita lakukan dengan menggunakan asam oksalat? Ya, asam oksalat itu H2, C2, O4, saya lupa H2O-nya berapa nih? 2 kayaknya, atau saya lupa nih, atau X lah. Ini sifatnya sangat stabil dan tidak menyerap air dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita membuat 0,1 molar asam oksalat, relatively akan sama sesuai dengan sebenarnya. Nah, NaOH kita cek dulu nih, 5 gram, 0,1 molar ini benar nggak 0,1 molar? Setelah terkonfirmasi, oh ternyata bukan 0,1, tapi 0,091 misalnya. Baru ini digunakan untuk ngecek konsentrasi asam cuka. Nah, asam oksalat inilah yang kita sebut dengan larutan standar primer dan NaOH sekunder. Oke, ada pertanyaan? Oke, nggak bisa ya, unggah ukurannya dibatasi. Baik, saya tambahkan nih ukurannya nih. Ini yang sudah presensi 44 ya, by the way ya. Oke, saya tambahkan nih 10 mega, harusnya sudah bisa. Bukan bukti perkuliahannya ya Mbak, tetapi foto screenshot-nya. Ya, oke. Nah, kita kembali lagi ke sumber primer dan sumber sekunder. Ya, ini sebagai pembawa aja. Apa itu sumber primer, sekunder, tersier? Ini ada ayat, ini ada terjemahan Al-Fatihah nih ya, ayat 1 hingga 7. Saya mau nanya-nanya nih sama teman-teman. Bismillah, mudah-mudahan bisa menjawab dengan baik. Mbak Arifiani. Halo, Mbak Arifiani. Nah, ini sumber primer atau sumber sekunder atau bahkan sumber tersier, Mbak, yang saya tampilkan di layar ini. A primer, B sekunder, T tersier. Jawabannya apa, Mbak? Masih di mute, Mbak. Gimana ya, Pak? Ya, ini sumber primer, sumber sekunder, atau sumber tersier. Saya belum berikan definisinya dulu, biar contohnya dulu. Kira-kira ini apa, Mbak? Tinggal jawab A, B, atau C. Takut ya. Mungkin B. B itu primer apa sekunder? Tahu kan maksud artinya primer sekunder kurang lebih artinya itu? Tahu, Pak. Oke. Jawabannya sekunder atau primer atau tersier? Salah nggak apa-apa loh, Mbak. Mungkin sekunder. Oke, sekunder. Kenapa, Mbak? Ayo, nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Mungkin dari bukti-bukti sumber pertama gitu. Oke. Bukan sumber pertama ya, gampangnya ya. Halo, Mbak Arifiani. Iya, Pak. Bukan sumber pertama ya, berarti ya? Iya. Ya, oke. Bukan sumber pertama. Harusnya kalau bukan sumber pertama, jawabannya bukan. Nah, kalau ya itu artinya menjawab, ya itu sumber pertama. Ini bahasa sih. Kalau bahasa Inggris itu, tidakkah kamu mendengar? Jawabannya, ya, artinya kamu mendengar. Nah, jawabannya harusnya tidak. Gitu ya. Oke. Baik, saya mau nanya, Mbak, silakan tunjuk yang lain, Mbak. Ke Erba.
Erba. Halo, Erba. Iya, Pak. Primer atau sekunder? Primer. Primer. Kenapa, Mbak? Sumber pokok. Oke. Sumber pokok. Oke, Mbak Erba, tunjuk siapa, Mbak? April. Prin, siapa? Prin. April. April. Halo, April. April sudah deh kayaknya tadi itu. Sudah, Pak. Ya, yang lainnya, Mbak. Jovifah. Khofifah, silakan. Menurut saya primer juga, Pak. Oke. Kenapa primer, Mbak Khofifah? Karena ya yang paling penting, Pak, paling penting dimengerti itu yang penting kalau agama Islam itu tahu Al-Fatihah gitu, Pak. Oke. Sebentar ya. Kita telepon. Sebentar, teman-teman. Maaf. Oke. Mohon tunggu sebentar. Harus ada yang saya kirimkan sekarang. Oke, baik. Sudah bisa presensi ya? Oke, tadi terakhir siapa ya yang jawab? Maaf. Kulo, Pak. Oke. Khofifah nunjuk siapa, Mbak? Yang belum itu siapa nih, Pak? Mbak Eni mungkin. Mbak Eni. Halo, Mbak Eni.
Ya, Pak. Primer apa sekunder, Mbak? Menurut saya primer. Kenapa, Mbak? Karena kan primer tuh kayak menjadi pokok, berarti kayak menjadi awal gitu loh, Pak. Oke. Baik, terima kasih. Oke, by the way, teman-teman, mungkin pemahaman ini agak khawatir ya, mesti jawab ini. Aku nek jawab sekunder mesti salah ini. Dosa. Oke, kita coba bandingkan nih sama yang ini. Ya, ada teks aslinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ila akhirih. Nah, kemudian ada terjemahannya. Terjemahannya itu sebenarnya penafsiran atas teks aslinya kan. Sehingga sejauh yang saya ketahui, terjemahannya itu adalah bukan primer. Ya, yang primer adalah teks aslinya. Karena misalnya paling simpel di situ alhamdulillahirabbil alamin, alhamdu itu kan segala puji. Artinya bahasa Indonesia cuma segala puji aja. Tetapi apakah itu mewakili makna alhamdu itu sendiri? Nah, segala puji itu ada berapa atau pujinya? Misalnya ada 4, kalau di beberapa kitab disampaikan ada 4 tuh pujinya. Puji Tuhan kepada Tuhannya, Tuhan kepada dirinya, Tuhan kepada makhluk, makhluk kepada Tuhan, dan makhluk kepada makhluk. Itu semuanya sebenarnya pujian kepada Allah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Makna-maknanya itu kan beberapa tidak terwakili oleh terjemahan itu. Paham ya maksud saya? Sehingga kalau kita ingin mempelajari Al-Quran, bukan mempelajari terjemahannya, tetapi mempelajari sumber primernya, yaitu Al-Qurannya itu sendiri yang terteks dalam bahasa Arab. Dimengerti nggak, Mbak Khofifah, Mbak Arifiani, Mbak yang lain tadi yang menjawab? Halo, Mbak? Iya, Pak. Ya, baik. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Jadi, kadang kita karena salah pemahaman, ternyata pemahamannya itu yang kita salah adalah pemahaman atas pembacaan terhadap primernya. Sekundernya. Ternyata kita adu jotos saat ini kan banyak nih orang yang mengerti Al-Quran, tetapi ternyata yang dia baca adalah sekunder. Penafsiran dari siapa, dan lain-lain sebagainya. Ngerti ya? Tetapi dia tidak mempelajari primernya sendiri. Kalau dulu ada Pak Quraisyhab itu pernah melarang mempelajari Al-Quran dari terjemahannya. Salah satu. Karena dikhawatirkan terjadi penyimpangan-penyimpangan makna. Oke ya, ini kalau dalam Al-Quran. Dalam kimia misalnya, ini udah mulai nih masuk kimia. Kita main pengantar dulu. Kira-kira yang kanan, yang kiri, atau yang kimia dasar atau general chemistry, teman-teman kalau membaca, mana yang primer, mana yang sekunder. Ya. Saya nggak mengatakan bahwa yang berbahasa Inggris selalu baik. Ya, tetapi kalau ada 2 buku ini, penulisnya Raymond Cheng, ya, Mbak Azizah milih yang mana? Tetap yang Indonesia, Pak. Daripada Puyang bacanya. Gimana Mbak Azizah kira-kira? Saya nanya mana yang primer, mana yang sekunder, wis. Bukan mana yang Mbak Azizah pilih. Halo Mbak Azizah, tiba-tiba ngilang, saudara? Halo Mbak Azizah. Yang primer, yang general chemistry. Oke, terima kasih. Saya mau nanya lagi yang lain. Iswatul Ummah kayaknya belum nih, Iswatul. Yang mana Mbak? Yang primer, yang general chemistry, Pak. Tapi kalau kamu suruh baca yang kimia dasar atau yang general chemistry? Kimia dasar. Oke, karena Karena susah ya. bahasa Indonesia. Oke, Mbak Lis Dianti boleh minta bantuannya. Mana yang primer, mana yang sekunder? Yang primer yang mana Mbak? Menurut saya kimia dasar, Pak. Yang primer kimia dasar? Iya, Pak. Kenapa? Kenapa bukan yang general chemistry? Kenapa Mbak? Atau masih bingung? Oke, baiklah. Untuk mempersingkat waktu ya, karena waktunya berjalan sangat cepat. Kalau ditanya mana yang primer, general chemistry. Meskipun teman-teman akan memilih kimia dasar. Alasannya apa?
saya ambil salah satu pernah yang terjadi pada kasus saya. Saya dulu belajar kimia fisika, saya bawa bukunya Atkins yang dari perpus, saya tunjukkan ke Profesor Utoro Yahya almarhum. Ya, Prof. Utoro. Kemudian setelah kelas itu saya suka duduk di kelas, kemudian atau menyempatkan waktu untuk nanya kepada dosennya secara sendiri gitu ya. Jadi nggak langsung pulang atau apa, tetapi nyamperin dosennya, saya nanya-nanya dong Prof terkait hal ini, hal itu. Kemudian saat itu Prof. Utoro Yahya itu menjelaskan, iki ono sing kleru ini, ada yang kleru ini. Dari buku yang saya bawa. Beliau kalau manggil mahasiswanya kan jangan baca buku dari yang terjemahan. Ini kayaknya ada yang kleru. Kemudian beliau buka. Siapa sih yang menerjemahkan? Saya masih cukup ingat, kurang lebih yang menerjemahkan itu ada namanya Ika. Ini tuh siapa? Apakah ahli kimia atau bukan, dan lain-lain sebagainya. Jangan-jangan menerjemahkan saja. Kemudian itu ada koreksian dan lain-lain. Kenapa nggak dikoreksi? Yo kalau dikoreksi senengan mereka dong mendapatkan koreksian dari profesor. Udahlah, artinya jangan membaca buku terjemahan. Saat itu beliau menyampaikan itu dan saya sangat oke. Saya ambil mencoba ya, tidak selalu ya, mencoba untuk sebisa mungkin ke sumber primernya. Akhirnya saya ke UGM saat itu ambil ngopi bukunya Ira and Levine, bukunya asli. Kemudian saya compare. Oh iya ya, salah iki lek menerjemahkan. Beberapa kata, akhirnya katanya itu nggak sesuai. Sepertinya yang menerjemahkan itu bukan orang yang paham betul terkait kimia fisika. Mungkin paham kimia tapi nggak paham betul terkait kimia fisika. Sehingga banyak terjadi yang keliru. Misinformasinya salah. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, sehingga perlu kehati-hatian agar kita mendapatkan informasi yang lebih baik. Kalau bisa mencapai di sumber primer, lebih baik ke sumber primer. Ya. Bahkan dalam pensitasian, kalau terjemahan itu perlu ditulis. Misalnya kimia dasar, misalnya Raymond Cheng atau Cheng Raymond, tahun berapa, kemudian kimia dasar, terjemahan oleh siapa yang menerjemahkan. Itu perlu dicatat, perlu ditulis. Mungkin teman-teman pernah bermain seperti ini. Ini kan mana yang primer, mana yang sekunder, saya yakin teman-teman sudah tahu. Ketika bermain game seperti ini, ya, orang yang baju hijau paling kiri memberikan informasi ke yang baju pink, baju biru, baju orange, dan terakhir baju kuning, informasinya bisa jadi keliru. Dimengerti ya? Kadang ada yang kelewat dan lain-lain sebagainya. Maka yang sumber primer adalah ya baju hijau, berikutnya sekunder, dan seterusnya. Kalau kita bisa si kuning mendengarkan informasi dari yang hijau, informasinya akan lebih valid. Oke ya, sesimpel itu sebenarnya teman-teman. Oke, tugas minggu depan nih, bisa di screenshot nggak apa-apa. Ya, jadi kepustakaan pada zaman kejayaan Islam itu seperti apa? Bagaimana kok bisa meraih kejayaan itu? Dalam hal ini berkaitan dengan literasi. Kemudian saya ingin teman-teman menjelaskan literasi yang wajib dimiliki oleh orang zaman sekarang dan penjelasan singkatnya. Singkat aja. Dan yang ketiga adalah sejarah berdirinya Stanford University. Singkat juga, nggak usah panjang-panjang. Ya, jadi kalian mendapatkan informasi, mencari informasi, tolong diberi citasi. Ya, tolong dikasih citasi. Termasuk yang berdirinya Stanford University diberi citasi. Kalian informasinya dapat dari mana? Ya, 3 ya. Kepustakaan pada zaman kejayaan Islam, literasi dasar yang wajib dimiliki, dan penjelasan singkatnya berdirinya Stanford University. Petunjuk pengerjaannya bisa ketik pada dokumen Word. Ini akan saya share di grup nanti. Ketik maksimal 2 halaman, kemudian simpan dokumennya dengan format nama, NIM, LIK1, dan unggah ke link ini. Paling lambat Kamis 17 Februari 2022 pukul 23.55. Oke ya? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ini Pak yang dinamakan apa? Literasi budaya gitu. Salah satunya. Oke, saya sampaikan salah satunya. Oke ya, kita bahas minggu depan.
Oke, ada lagi mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita cukupkan ya. Mudah-mudahan teman-teman sehat terus. Saya lebih nyaman sebenarnya kalau kuliahnya itu luring, ya. Meskipun kimia analitik itu luring itu pada agak-agak tegang gimana, nggak apa-apa wes. Tapi itu lebih bermanfaat daripada daring seperti ini. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.